Semoga acara kita ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Bapak Ibu, seluruh guru IPA di Indonesia, mari kita masuk ke acara inti, yaitu acara webinar nasional mata pelajaran IPA MTS dengan tema membuat LKPD asik dan menarik. Nah, oleh narasumber kita kali ini itu Ibu Dr. Sumiati Saadah MSI. Beliau adalah dosen pendidikan biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan kegiatan ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Supriyati SPD dari MTSN Pucuk Cirebon. Kepada Ibu Supriyati akan kita biasa sapanya ada Bu Ati ya. Pada Ibu Ati acara kami serahkan. Baik Ibu Ati. Iya, terima kasih kepada Bu Arni atas kesempatan waktunya. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup jelas Bapak Ibu? Jelas cukup Bu Ati. Alhamdulillah, makasih ya Bu Arni. Kita ketemu lagi di via online ya Bu Arni. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani STPMT, yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Bapak Dr. Muhammad Zain MAG, yang kami hormati Kasubdit Bina MAK GTK Madrasah Bapak Dr. Anis Mashkur MA, yang kami hormati Kasubdit Bina RA GTK Madrasah Bapak Dr. Andes Irhas Sobirin, yang kami hormati Ketua Forum Guru Nasional IPA MTS Bapak Ahmad Sugiarto MPD, yang kami hormati narasumber Ibu Dr. Sumiati Saadah MSI, dosen tetap Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat diberikan keberkahan yang sungguh tidak terhingga. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Bapak Ibu guru peserta webinar Madrasah Berbagi membuat LKPD asik dan menarik. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ya Bapak Ibu di siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu, hari ini kita akan menginjak pada materi inti. Acara inti yaitu mengenai membuat LKPD yang asik dan menarik itu seperti apa Bapak Ibu ya begitu ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai guru, terutama yang memang mengajar, kita pasti butuh sesuatu yang memang menyenangkan dalam pembelajaran. Karena semua orang, mungkin semua guru ingin menjadi gurame ya. Gurame itu bukan ikan ya Bapak Ibu, maksudnya adalah guru yang asik dan juga menyenangkan. Jadi gurame, guru yang asik dan menyenangkan. Semoga kita bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk menjadi guru yang asik dan menyenangkan ini bagaimana Bapak Ibu? Nah, pada hari ini narasumber kita, mari kita sapa dulu. Apa kabar Ibu? Ibu Dr. Sumiati Saadah MSI. Saya panggilnya ini Bu Sumi atau Bu Saadah? Ini gimana Bu? Biasanya dipanggilnya Ibu Sumi kalau di kampus Ibu Mangga. Mau Bu Saadah juga tidak apa-apa itu. Oke, ya baik Bu Sumi. Bagus, bahagia. Alhamdulillah. Seperti itu. Oh itu artinya alhamdulillah. Semoga kita pun bahagia juga ya Bu ya. Ya, Ibu alhamdulillah hari ini berkenan untuk berbagi dengan kami dari FGN IPA MTS. Mudah-mudahan ini akan menjadi modal kami ya Bu ya ke depan, karena membuat LKPD ini kami ingin menjadi guru-guru yang memang tadi dibilang gurame ya Bu ya, guru yang asik dan menyenangkan. Mudah-mudahan
dari hasil hari ini kita mendapatkan sesuatu nih Bu, modal buat ke depan. Nah Bu, Mudah-mudahan tidak mengecewakan Bapak Ibu hebat. insya Allah dengan segudang ilmu yang Ibu punya saya yakin. Bu, kalau boleh saya tahu di UIN sekarang sudah mulai tatap muka atau masih daring? Masih Kegiatan? daring. Masih daring. Masih daring. Awal semester kemarin sudah direncanakan, sudah siap untuk offline, walaupun memang tidak semua sudah disebarkan formulir pada mahasiswa, sudah banyak masih yang daftar gitu ya, seperti itu. Tapi kemudian waktu awal semester kemarin kan meningkat lagi pas Omikron, akhirnya diputuskan ditunda sampai UTS. Mudah-mudahan sudah UTS bisa offline gitu, walaupun baru tidak semuanya. Hanya untuk tidak semester semua. itu, hanya untuk semester 2 dan 4 dan kegiatan praktikum offline. Kalau sekarang kegiatan praktikum sudah offline. Ya. Kalau IPA kan atau biologi kan harus ada praktikum juga, kasihan kalau harus online. Betul. Jadi kalau praktikumnya sudah dilaksanakan secara offline walaupun memang masih terbatas gitu. Seperti Betul. itu. Iya ya Bu ya, kalau misalnya praktik itu enaknya langsung ya Bu ya di laboratorium. Iya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan memang kita sudah bisa hidup normal lagi ya Bu, Ibu ya. Amin. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut pada materi inti, baiknya saya bacakan CV dari narasumber hari ini. Sebentar saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Iya, mohon izin untuk share screen. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, iya, baik. Oke. Bapak Ibu, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kesibukannya beliau sungguh banyak. Hari ini berkesempatan alhamdulillah bisa berkumpul di kegiatan webinar kita. Nama lengkap beliau adalah Dr. Sumiati Saadah, MSI. Beliau berdinas di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Program studinya adalah pendidikan biologi. Beliau lahir di Bandung tanggal 16 Maret 1974. Kemudian beliau sekarang jabatan akademiknya adalah lektor. Kemudian dia pendidikan tertingginya S3. Alamat beliau di Jalan Pandanwangi nomor 6, RT 03, RW 14, Cinunuk, daerah Cileunyi ya Bu ya ini? Betul Ibu. Iya, Cileunyi itu daerah macet ya Bu ya? Betul. Dari bundaran itu ya, itu mah nggak ada waktu siang pagi sore macet. Betul. Riwayat pendidikan beliau S1 dari Unpad Bandung, kemudian S2-nya dari Unpad Bandung, S3-nya dari UPI Bandung. Riwayat fungsional beliau adalah beliau asisten ahli dari tahun 2010 sampai dengan 2011, kemudian beliau menjadi lektor dari tahun 2013 sampai 2015. Riwayat sertifikasinya beliau dosen sudah sertifikasi bidang studinya pendidikan biologi di tahun 2015. Pengalaman penelitiannya ini banyak sekali Bapak Ibu. Ini subhanallah luar biasa sekali. Ibu merupakan dosen yang benar-benar cinta dengan biologi ya Bu ya. Ini banyak sekali. Saya lihat di sini sampai banyak. Saya ingin meniru Ibu suatu saat, mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Di tahun 2010 beliau ini mengambil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap perilaku remaja mengenai kesehatan reproduksi di Madrasah Aliyah Kota Bandung. Kemudian di tahun 2011 beliau mengambil penelitian analisis penilaian mahasiswa terhadap kinerja dosen pendidikan biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian di tahun 2016 beliau pun, ini banyak sekali ya Bapak Ibu, kalau saya bacakan mungkin banyak sekali Bapak Ibu mungkin bisa baca. Di tahun 2018 pun beliau melakukan penelitian kemampuan teknologi pedagogi and content knowledge guru IPS biologi. IPA harusnya Ibu itu salah ngetik. IPA. Guru IPA ya, IPA dan guru biologi. Iya, guru IPA biologi dan mahasiswa calon guru biologi. Kemudian yang terakhir ini karena banyak sekali ya Bapak Ibu di tahun 2022. Nah, ini
nyambung sekali ya Bu ya dengan materi hari ini. Ini penelitian mengenai pengembangan LKPD berbasis socio-scientific inquiry based learning pada konsep biologi untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, berargumentasi, dan eksplanasi ilmiah. Ya Bapak Ibu, banyak sekali ya penelitian beliau. Kemudian ini adalah publikasi jurnal dan proceeding. Ini dari 2004 sampai 2022 juga ada yang mengenai pengaruh ekstrak dan minyak atsiri, rimpang kurkuma, santirizarov, rimpang zingiber, kasumunar, rox, dan bunga Nicolaya speciosa horan terhadap nyamuk Aedes aegypti. Itu skripsi saya, Bu. Oh ini ya. Belum skripsi dipublikasikan di jurnal. Tapi benar ya Bu ya, kalau misalnya kita meneliti, kalau bidangnya biologi umum mungkin sampai bahasan-bahasan seperti ini ya Bu ya. Kalau saya mungkin basicnya pendidikan ya Bu ya. Jadi kurang. Iya ya. Kemudian ini sampai dengan 2022 ini juga banyak penelitian yang beliau laksanakan ya Bu ya. Ini 2014 sampai dengan yang terakhir adalah di 2021 ya Bu ya. Ya, 2022 ya. Belum terbit Bu. Mudah-mudahan iya. Tapi banyak sekali Bu, itu sampai 34 subhanallah Bu. Ya, sedikit, yang subhanallah saya ini luar biasa Bu, luar biasa. Ini di tahun 2021 tahun kemarin mengambil penelitian mengenai judul Digital Comics Learning Media for High School on the Human Expectory System Concept. Ini menarik nih Bu. Jadi kapan-kapan mungkin saya pengen nyari ini, kemudian saya pelajari ini tentang ini ya. Komik Bu. Jadi ya, mengembangkan komik untuk kayaknya rame ini Bu. Betul, ini kayaknya dipelajari untuk di kelas 9 itu ekresi bakal lebih hebat lagi, betul. Bapak Ibu, kemudian ini dari hak kekayaan intelektualnya beliau juga ini ada banyak ya Bapak Ibu, subhanallah. Salah satunya adalah tahun 2021 mengenai model alat peraga berbasis daur ulang sampah dan keterampilan abad 21 untuk menunjang pembelajaran biologi tingkat SMA. Kemudian pengabdian pada masyarakatnya juga banyak ya Bapak Ibu. Yang terakhir adalah ada di tahun 2018 mengenai penyusunan itu sanitasi. Itu nggak masuk semua Ibu. Belum saya update. Setiap tahun kan dilaksanakan. Kalau dosen kan memang wajib Ibu pengabdian itu. Jadi kalau tidak ada salah satu untuk laporan sertifikasi itu maka tidak akan bisa lolos gitu. Jadi wajib untuk melaksanakan penelitian, harus wajib melaksanakan pengabdian dan pengajaran. Kalau ada satu hilang, maka nanti tidak cair Bu sertifikasinya. Iya, tiap tahun berarti harus ya Bu ya? Harus ada 2 berarti Bu, karena kan laporannya per semester. Jadi harus melaksanakan pengabdian minimal 2 kali dalam 1 tahun gitu, seperti itu. Sama penelitian juga demikian gitu Bu. Jadi penelitian bisa diwakili oleh tadi artikel, proceeding ataupun penelitiannya. Jadi memang kewajiban ini memang memang harus mau tidak mau Bu. Kalau enggak ada gimana itu sertifikat terus nggak cair. Betul, menghasilkan karya yang banyak lagi, alhamdulillah Bapak Ibu. Iya Bu Sumi, ini saya lihat juga kegiatan seminar, workshop dan kegiatan forum diskusinya juga banyak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hadir di webinar hari ini, kita kedatangan seseorang yang memang luar biasa ya Bapak Ibu. Kegiatan seminar yang beliau laksanakan ini banyak ya Bapak Ibu. Beliau pun pernah terlibat pada pembuatan kisi-kisi soal, baik itu KSM, kemudian soal UM, kemudian beliau juga pernah jadi presenter dan speaker pada kegiatan-kegiatan nasional dan internasional ya Bu ya. Subhanallah, ini luar biasa sekali Bu. Mudah-mudahan bisa tertular ilmunya pada kami ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah publikasi buku tahun 2004 buku sains untuk sekolah dasar dan MI. Kemudian yang terakhir ini 2008 mengenai mengenal tanaman yang berkhasiat obat. Subhanallah Bapak Ibu, luar biasa sekali Bu Sumi. Saya takjub ya, maksudnya ini banyak yang bisa, ilmu yang bisa digali, yang bisa kalau mungkin Ibu bersedia, ini kegiatan akan berlangsung terus. Kalau misalnya ini sampai terus, subhanallah ini ilmu ini akan berkah banyak sekali Bu. Karena ini
segudang ilmu dan segudang pengalaman yang mungkin bisa dibagi. Ya, Bu. Maka dari itu Bapak Ibu untuk menghemat waktu, tidak menunggu lama ya, CV beliau begitu luar biasa dan kita pun semakin penasaran bagaimana sih isi dari LKPD yang menarik dan menyenangkan dan kita menjadi guru yang gurame tadi. Mari kita simak pemaparan dari narasumber kita. Kepada Ibu Sumi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang berbahagia semuanya di siang hari ini. Bapak Ibu yang mudah-mudahan tidak mengecewakan. Sebenarnya saya terus terang deg-degan ya Bapak Ibu, berhadapan dengan Bapak Ibu guru yang pengalamannya sudah luar biasa, Bapak Ibu guru hebat. Tadi ada Pak Pasda, Pasmas gitu ya, seperti itu. Yang tentu jam terbangnya luar biasa gitu ya. Dan terus terang saya agak saya deg-degan tuh, betul Bapak Ibu mah nggak bohong. Tadi saya cerita sama teman-teman di grup pendidikan biologi alat, saya deg-degan. Mudah-mudahan ini ada sesuatu yang ada manfaatnya bagi Bapak Ibu, walaupun mungkin bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu ya. Paling tidak kita bisa berdiskusi, sharing terkait dengan bagaimana mengembangkan LKPD gitu, yang selama ini bisa dilakukan gitu, karena beberapa kali saya dengan mahasiswa saya melaksanakan penelitian gitu ya, terutama untuk penelitian skripsi yang mengembangkan LKPD untuk sekolah baik tingkat MTS maupun tingkat MA gitu, seperti itu. Beberapa yang dipublikasikan, ada yang mudah-mudahan tahun ini juga ada yang dipublikasikan gitu, seperti itu, sehingga bisa dibaca oleh banyak orang dan lebih bisa bermanfaat gitu, dari sekadar hanya hasil penelitian yang disimpan, seperti itu. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan kali ini pun ada sedikit opennya sedikit gitu, oleh Bapak Ibu bisa diambil gitu. Izinkan saya share screen-nya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya mulai Bapak Ibu, sebenarnya sih saya lebih ada yang kurang dari judul itu ya. LKPD yang asyik dan menarik itu yang harus pasti sebenarnya adalah yang baik dan benar. Asyik dan menarik itu memang harus, tetapi yang harus dipahami oleh kita adalah bahwa ketika kita membuat LKPD itu bukan yang sekedar asyik, menarik, tapi sesungguhnya itu bukan LKPD yang baik ataupun LKPD yang benar gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya gitu ya, bahwa di dalam pembelajaran itu memang seharusnya dibangun hal yang menyenangkan, karena paradigma kita kan sekarang bukan di sekolah itu atau siswa itu merasa takut gitu dengan Bapak Ibu guru. Beda dengan zaman saya, karena mungkin saya paling tua gitu ya di sini. Dulu sering mendengar istilah guru yang killer. Betul, itu yang saya rasakan sendiri dengan guru-guru mengajar, misalkan ngajar biologi, ngajar fisika gitu. Jadi karena gurunya yang seperti itu, maka otomatis kepada mata pelajarannya tidak begitu tertarik. Bahkan terus terang dulu saya waktu sekolah, misalkan guru fisika ya, guru fisika itu ada beberapa yang sangat menakutkan. Kemudian juga ada yang pokoknya seperti itulah. Jadi sampai saat ini saya untuk mempelajari fisika itu luar biasa. Padahal saya tahu pelajaran fisika itu menarik gitu. Dari sisi konsep itu luar biasa, dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari juga luar biasa. Gitu. Oleh karena itu pembelajaran yang menyenangkan salah satunya dengan menggunakan LKPD menjadi salah satu alternatif yang bisa kita berikan kepada para siswa kita di dalam pembelajaran, sehingga siswa bisa menangkap apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Kemudian kan yang paling penting adalah siswa merasa belajar itu tidak sia-sia. Ngapain sih saya belajar ini? Apa sih manfaatnya bagi kehidupan gitu? Jangan sampai ada gap, ada jeda antara apa yang dipelajari oleh siswa di dalam kelas dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu, seperti itu. Harusnya pembelajaran IPA itu dibawa dalam konteks kehidupan sosial mereka gitu. Sehingga permasalahan yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari justru bisa dipecahkan dengan konsep sains yang mereka miliki. Nah, mendekatkan itu, saya pikir itu menyenangkan bagi siswa, karena siswa merasakan itu adalah kebutuhan dia gitu. Oh iya, ternyata saya belajar ini tuh ada manfaatnya gitu. Ketika kita melihat fenomena fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang menarik siswa SMP itu kan dari sisi karakteristik dia adalah transisi dari SD ke SMA gitu. Dan mungkin agak kalau SMA sudah lebih dewasa, lebih mandiri gitu, seperti itu ya. Tapi kalau SD itu masih sangat perlu ada beberapa yang
peran guru yang luar biasa. Tapi kalau SMP ini mau menjadi transisi. Terus saya tahun 2013 sampai 2017 terlibat sebagai fasilitator untuk program USAID prioritas Bapak Ibu ya, yang programnya adalah sasarannya untuk pembelajaran IPA di MTS, gitu, seperti itu. Beberapa kali praktek pembelajaran untuk IPA MTS dengan USAID, gitu, seperti itu, sebagai fasilitator membina. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti program ini ya, USAID prioritas untuk good practice in school, gitu, seperti itu. Salah satunya nanti pun yang saya berikan di sini sedikit ada yang saya ambil di materi saya dari yang pelatihan saat USAID, gitu, seperti itu, gitu Bapak Ibu ya. Siswa SMP itu kalau saya diminta untuk mengajar kayaknya mungkin tidak akan seahli Bapak Ibu guru di sini. Karena saya terbiasa mengajar mahasiswa yang dari si tingkatan berpikirnya itu berbeda, gitu Bapak Ibu. Makanya kenapa sangat penting untuk melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan seperti itu, gitu Bapak Ibu. Salah satunya adalah dengan menggunakan LKPD, gitu Bapak Ibu. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Maaf, kok jadi ini salah. Sebentar Bapak Ibu, saya salah share-nya harusnya. Ya, sudah betul. Baik Bapak Ibu, kita akan mencoba mendiskusikan seperti apa sebenarnya LKPD yang baik dan menarik itu, seperti itu ya. Baik, menarik, asyik dengan menarik mungkin itu ada satu hal yang sama sepadan. Maka saya di sini disebutkan yang baik dan menarik. Apakah memang ada LKS atau LKPD yang tidak baik? Saya ingin komentar dari Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu, apakah memang ada LKPD yang tidak baik atau tidak benar? Silahkan. Ada yang mau menanggapi? Iya, Bapak Ibu, mungkin silakan menulis di kolom chat. Boleh Bapak Ibu menulis di kolom chat. Saya sebenarnya menyediakan Slido yang mungkin nanti untuk pertanyaan 1, 2, 3 saya akan keluar untuk Bapak Ibu coba membuka slido.com-nya, kemudian dicoba dijawab pertanyaan di sana sehingga bisa terlihat nanti di layar jawaban Bapak Ibu, gitu ya, seperti itu. Baik Bapak, ada yang menanggapi dulu, apakah ada menurut Bapak Ibu LKPD yang kurang baik gitu, atau yang dia namanya LKPD tapi sebenarnya ini baik apa enggak sih LKPD-nya gitu? Ada yang mau memberi komentar Bapak Ibu? Iya, ini di kolom chat sudah ada Bu, katanya yang tidak menarik itu kata kerjanya kurang jelas, katanya Bu. Ada yang LKPD tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, katanya Bu. Oke, ada lagi yang perintahnya tidak jelas. Kemudian ada yang bilang dari Bu Irma, katanya mungkin tidak sistematis atau LKPD-nya langkah-langkahnya sulit dipahami. Menurut Pak Zidni, menurut Ibu Siti, LKPD itu sesuai dengan gambaran. Menurut Pak Anas, tulisannya mungkin kurang atau gambarnya kurang jelas. Ya, banyak sekali Bu. Baik, itu sudah baik ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir Bapak Ibu bisa menilai ketika menemukan LKPD gitu ya, oh ini LKPD-nya kurang bagus gitu ya, kurang menarik atau kurang baik, seperti itu bisa menilai. Apalagi kalau misalkan menggunakan LKPD yang dijual gitu, seperti itu. Kalau zaman saya dulu begitu Ibu ya, diberikan oleh ibu guru gitu LKPD-nya, kemudian diminta untuk diisi ataupun seperti itu gitu. Nah, dari situ kan berarti kita bisa menilai oh ternyata ada kekurangannya kalau seperti ini. Kalau kita lihat dari sisi tidak ada tujuan pembelajaran, perintahnya tidak jelas, dari sisi performa atau layoutingnya gitu, seperti itu. Orientasinya adalah keuntungan, tadi yang terakhir ya dari Pak Anas, bukan kualitas pendidikan. Artinya Bapak Ibu bisa menilai ketika menemukan satu LKPD, apakah LKPD sebenarnya cocok nggak sih diberikan kepada siswa kita. Oleh karena itu yang paling tahu siswa kita, bagaimana karakteristiknya gitu ya, yang paling tahu sejauh mana kemampuan siswa kita gitu ya, kemudian sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh siswa kita, itu adalah gurunya. Karena guru yang paling tahu, maka akan sangat memudahkan bagi guru untuk bisa
intervensi kepada siswa gitu ya, intervensi kepada siswa sehingga siswanya mau belajar. Tugas sebagai guru itu kan membuat siswanya mau belajar, bukan untuk menjadi pintar, tapi mau nggak siswa itu belajar. Nah, karena guru yang paling tahu, maka sejatinya gurulah yang kemudian harus membuat itu berdasarkan data-data atau fakta-fakta yang ditemukan ketika proses pembelajaran. Kalau kita menggunakan LKPD dari yang lain, itu belum tentu sesuai dengan karakteristik siswa kita, belum sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik, seperti itu gitu yang kita hadapi gitu. Kita tahu bahwa kelas ini kurang aktif gitu ya, bahwa kelas yang sebelahnya lagi itu sangat ramai gitu, seperti itu ya, bahkan dan seterusnya itu setiap guru mengetahui. Oleh karena itu makanya bagi saya menjadi satu keharusan gitu bagi guru itu untuk menyusun LKPD kalau memang tadi kata ibu moderator ya, bahwa ingin menjadi seorang guru yang gurame gitu, seperti itu. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menyusun sebuah LKPD yang menarik, kita bisa memulai apa sih sebenarnya LKPD itu. Bapak silahkan, Bapak Ibu, apa sebenarnya LKPD itu? Ada yang mau menjawab? Atau mau nulis di chatbox? Saya nggak usah press Slido aja ya. Ini aja lah. Apakah LKPD itu merupakan kumpulan latihan soal? Silakan Bapak Ibu ada yang mau komentari. Atau mau ada 1-2 orang yang mau menjawab juga boleh, Maka. Boleh tadi. Ada yang raise hand barangkali? Nah, ini sudah ada yang tanya, sudah ada yang jawab Bu di kolom chat, katanya panduan kegiatan pembelajaran active learning. Active learning, baik. Ya. Biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya, karena ini jam-jamnya ngantuk, memang kita bisa selesai sebelum ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang mau masak di dapur ya untuk menyiapkan buka puasa. Saya pikir tadi jam 10 loh Ibu, aduh, saya sudah siap-siap di depan laptop jam 10, perasaan jam 10, oh jam 1 ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau langsung juga boleh, lembar kerja peserta didik. Apakah LKPD merupakan kumpulan latihan soal? Silahkan. Bukan, ada Bu Lismawati dari MTS 2 Kota Malang, bukan. Tidak, Ibu Farida, tidak. Bu Eis Mukaroma, bukan. Seperti itu. Baik, sudah luar biasa. Jadi kita sering menemukan Bapak Ibu, LKPD itu yang isinya adalah soal-soal saja. Soal-soal semua gitu. Jadi seperti alat evaluasi. Padahal LKPD itu bisa digunakan untuk sebagai alat evaluasi, tapi bukan merupakan kumpulan atau latihan soal. Jadi ketika siswa diberikan LKPD, silakan anak-anak buka halaman segini, silakan kerjakan. Itu semuanya soal-soal yang kemudian harus diisi oleh satu-satu oleh siswa gitu. Kalau saya melihat jawaban dari Bapak Ibu semua di sini dari chatnya ya, apa itu LKPD, jadi Bapak Ibu sudah sangat tahu gitu ya, LKPD itu bukan merupakan kumpulan latihan soal, seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya. Ada yang katakan tadi, ada yang challenge katanya buat siswa dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Apa itu LKPD? Saya tidak akan menjawab menurut para ahli dan seterusnya gitu ya, karena pasti akan sangat banyak definisi LKPD. Tapi paling tidak yang di LKPD itu ada hal yang harus diperhatikan. Dia itu merupakan, saya ini posnya ke LKPD yang untuk pembelajaran luring Bapak Ibu ya, karena kalau daring ada yang LKPD, ada yang live worksheet gitu, seperti itu ya. Jadi di sini definisinya lembaran yang berisi pedoman bagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, melakukan aktivitas pembelajaran, aktivitas belajar, dari mulai berdiskusi, menganalisis, mencoba, bereksperimen, mengeksplorasi, menilai, menjudgment, mengevaluasi terhadap satu kasus misalkan, itu adalah LKPD. Jadi bukan berisi soal. Sekalipun tidak ada soal-soal pertanyaan-pertanyaan, is okay gitu. Ya, pertama-tama yang sengaja untuk menggali pengetahuan seperti di akhir dalam sebuah buku pembelajaran gitu ya, tidak ada seperti itu pun dalam sebuah LKPD tidak menjadi masalah. Walaupun di beberapa ahli salah satu komponen yang ada di LKPD itu adalah bagaimana evaluasinya, itu pun enggak gitu ya, disilahkan. Tergantung nanti mau LKPD apa yang mau Bapak Ibu kembangkan. Untuk selanjutnya, apa sebenarnya manfaat LKPD Bapak Ibu?
Jadi ini sengaja saya gali dari awal ya Bapak Ibu ya, agar kita bisa mengkonstruksi di pikiran kita, oh ini LKPD. Kalau LKPD bukan kumpulan soal, kalau LKPD adalah panduan untuk proses siswa untuk belajar di dalam kelas, maka harus seperti apa itu dilakukan gitu. Kemudian apa manfaatnya LKPD itu bagi siswa? Ataupun mungkin bagi gurunya ketika menyusun LKPD itu sendiri. Maka Bapak Ibu silahkan, apa sebenarnya manfaat LKPD itu bagi pembelajaran itu sendiri? Kalau nggak ada LKPD, memang kenapa sih buka LKPD sebenarnya kalau untuk sekarang adalah bagian dari RPP Bapak Ibu ya. Jadi karena kegiatan pembelajarannya sudah berorientasi kepada student center, bagaimana siswa itu agar aktif, maka untuk aktif itu bukan hanya sekedar melakukan sesuatu tanpa panduan, akan lebih baik gitu ketika terorganisasi proses pembelajaran itu ketika dibantu dengan LKPD. Makanya kenapa tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kasubdit bahwa LKPD ini sebenarnya bagian dari satu RPP, satu bundaan RPP, di dalamnya ada bahan ajar, ada LKPD-nya gitu, seperti ada lembar evaluasinya gitu. Bukannya sekedar langkah-langkah pembelajaran dimasukkan di situ adalah LKPD-nya, sehingga itu nanti membantu oh ya langkah pembelajarannya dengan menggunakan model ini atau pendekatan ini loh lembar kerjanya gitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau sudah jawab ya di sini di chatnya ya. Di chatnya tujuannya untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai acuan siswa mengikuti KBM, kemudian mempermudah pemahaman materi pembelajaran, kemudian juga interaksi menjadi lebih efektif dan efisien. Oke, terus Bapak Ibu bisa menggali sebanyak mungkin manfaat dari LKPD karena Bapak Ibu yang merasakannya gitu. Sama ketika saya pun mengajar dalam berdiskusi itu selalu dibantu dengan LKPD gitu, seperti itu. Atau ketika saya melaksanakan proses pembelajaran di laboratorium itu saya juga menggunakan LKPD, lembar kerja peserta didik, itu kan umum ya. Peserta didiknya bisa mahasiswa ataupun bisa siswa gitu. Jadi akan ada banyak yang bisa diambil ketika kita membuat LKPD, karena kita sudah tahu nih manfaatnya banyak dalam proses pembelajaran kita. Kenapa? Apa kendalanya kita membuat LKPD? Kenapa kita kemudian tidak memulai gitu seperti untuk menyusun LKPD? Kita sudah tahu bahwa siswa ini harus belajar banyak, harus mengembangkan berbagai macam keterampilan. Kemudian juga manfaatnya dalam proses pembelajaran juga sangat banyak. Marilah kita memulai gitu untuk menyusun LKPD gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa manfaat LKPD. Bapak Ibu bisa menambahkannya lagi, mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi bukan hanya sekedar sebagai pendengar, sebagai listener gitu ya, apalagi seorang yang pasif, sudah bukan zamannya lagi hari gini gitu ya, di abad 21, pembelajaran abad 21, artinya bahwa siswa harus aktif dalam proses pembelajaran. Siswa adalah bagian yang sangat terlibat dalam proses pembelajaran, dan LKPD itu membantu untuk mengaktifkan siswa dalam proses belajar. Karena LKPD itu berisi panduan untuk siswa melaksanakan aktivitas belajar. Kemudian juga peserta didik dibantu untuk mengembangkan konsep. Itu seperti itu. Konsep yang sudah mereka dapatkan bisa diperkuat dengan adanya LKPD, bahkan bisa diimplementasikan. Sudah sejauh mana sih konsep yang siswa dapatkan, kemudian diaplikasikan ketika berhadapan dengan masalah yang disampaikan di dalam LKPD. Sudah bisa tidak sih siswa itu menerapkan konsep itu di dalam kasus yang diberikan di dalam LKPD, misalkan seperti itu. Kemudian juga melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. Ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Kita ini adalah belajar sains, belajar IPA itu hakikatnya adalah proses dan produk gitu. Nurturnya nanti ada sikap ilmiahnya. Dan hakikat sains itu adalah inquiry gitu, seperti itu yang menemukan. Jadi sangat penting untuk mengembangkan keterampilan proses sains dari mulai mengobservasi, mengklarifikasi, mengklasifikasi, menginterpretasi, memprediksi, mengajukan pertanyaan, dilatih bagaimana siswa membuat hipotesis, merencanakan percobaan menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, berkomunikasi gitu ya, melaksanakan percobaan itu dilatihkan di dalam dengan melalui LKPD yang Bapak Ibu buat. Jadi tujuannya adalah mengembangkan keterampilan proses, karena sejatinya bahwa yang namanya sains itu adalah ada proses di situ, bukan sekedar produknya saja yang disampaikan kepada siswa. Produk sains itu apa? Konsep, teori, hukum gitu. Bukan itu yang disampaikan kepada siswa, tapi juga bagaimana proses untuk mendapatkannya. Kemudian yang keempat adalah
sebagai pedoman baik bagi pendidik, bagi Bapak kita sebagai pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran gitu. Jadi tadi menjadi sistematis proses pembelajaran kita, kemudian juga terukur waktunya gitu ya, seperti itu dengan menggunakan pesadi kita bisa menentukan LKPD ini akan mencapai tujuan pembelajaran yang mana, jadi sekian tujuan pembelajaran yang diturunkan dari kompetensi dasarnya gitu, seperti itu. Kemudian mengembangkan berbagai keterampilan, baik keterampilan hands-on maupun hands-on. Itu yang paling penting Bapak Ibu, di abad 21 ini banyak sekali keterampilan yang diminta untuk dikembangkan oleh para siswa. Keterampilan abad 21 itu ya, yang paling kita pakai sering itu ada yang 4C itu kan Bapak Ibu, walaupun masih banyak keterampilan-keterampilan yang lain gitu. Kemudian juga literasi itu juga bisa dikembangkan. Nah, dengan menggunakan LKPD ini, siswa dilatihkan untuk keterampilan tersebut. Keterampilan kalau praktikum berarti lebih cenderung kepada hands-on gitu ya. Kalau keterampilan berpikir, bagaimana kemudian siswa itu dikembangkan keterampilan berpikir kritisnya, berpikir kreatifnya, berpikir untuk memecahkan masalah gitu ya, berkolaborasi, berkomunikasi. Itu ada di dalam LKPD, karena biasanya LKPD itu dia dilaksanakannya tidak sendiri-sendiri, bisa berkelompok gitu. Apakah ada yang sendiri-sendiri? Ada, tapi ada yang berkelompok itu jauh lebih banyak. Banyak yang LKPD itu ditujukan untuk proses pembelajaran yang bukan klasikal, tapi dalam proses pembelajaran berkelompok. Bahkan mungkin LKPD juga sangat membantu untuk pembelajaran individual. Ketika siswa harus belajar misalkan pada saat daring seperti ini gitu ya, untuk mandiri itu juga menggunakan alat bantu LKPD sangat bermanfaat. Apa saja jenis LKPD Bapak Ibu ya? Jenis LKPD itu ada banyak sebenarnya kalau Bapak Ibu melihat beberapa sumber, tapi saya hanya akan membedakannya dua saja, yang berbasis eksperimen dan non eksperimen. Jadi Bapak Ibu mau membuat yang mana? Apakah mau yang nanti mengarahkan kegiatan siswanya untuk melaksanakan percobaan? Untuk percobaan dengan eksperimen sebenarnya ada perbedaan Bapak Ibu ya. Metode eksperimen dengan praktikum gitu, seperti apakah yang eksperimen itu dua-duanya bisa dilakukan untuk kombinasi pada saat proses pembelajaran satu semester. Bapak Ibu bisa membuat yang eksperimennya, bisa yang membuat non eksperimennya gitu ya, berdiskusi, mengamati, menganalisis. Tujuan praktikumnya bisa verifikasi, bisa inquiry. Kalau verifikasi itu membenarkan, jadi sudah ada teori yang dipelajari gitu ya, sudah mereka membaca terlebih dahulu, kemudian diverifikasi dalam proses kegiatan praktikum. Ini praktikum biasa yang dilakukan. Misalkan di teorinya uji makanan gitu. Kalau misalkan makanan yang banyak mengandung karbohidrat itu ketika bagaimana cara mengukurnya gitu, mengetahuinya benar nggak sih ini mengandung bahwa nasi itu mengandung banyak karbohidrat atau amilum gitu, seperti itu. Bagaimana cara membuktikannya? Maka di situ ada verifikasi. Oh ya, menggunakan misalkan dengan menggunakan larutan lugol gitu kan, seperti itu. Atau yang paling gampang ya betadine, yang kalau tidak ada lugolnya gitu, seperti itu. Maka akan berubah warna. Nah, itu contoh memverifikasi gitu ya. Inquiry itu menemukan, memang kalau inquiry itu ada proses yang sangat banyak dalam pengertian jenisnya gitu. Dari mulai yang paling biasa discovery learning, biasanya ada yang mengatakan itu sebagai inquiry tahap awal, sama inquiry yang tinggi, inquiry inquiry laboratory, inquiry training dan seterusnya, banyak ada. Tapi yang biasanya kita membagiannya ada yang free inquiry, ada yang guide inquiry gitu ya. Nah, kalau untuk siswa SMP memang kalau untuk membuat yang sama sekali tanpa inquiry yang menemukan sendiri itu bukan berarti tidak bisa gitu ya, tetapi biasanya bisa juga menggunakan yang guide inquiry menemukan dengan dibantu gitu ya, seperti itu. Menemukan sesuatu, oh ya ternyata benar gitu, itu ditemukannya dengan melalui praktikum gitu. Jadi tidak memverifikasi, dia menemukan sendiri. Kemudian yang non eksperimen ini yang bisa pembelajarannya di non laboratorium, walaupun eksperimen juga bisa tidak di laboratorium karena memang belum ada laboratoriumnya. Non eksperimen itu bisa diminta siswa untuk berdiskusi, mengamati, menganalisis, bukan untuk mengisi soal-soal gitu ya di dalam LKPD itu. Untuk tadi yang disebutkan dia melakukan sesuatu untuk mengembangkan keterampilan prosesnya, keterampilan berpikirnya, atau keterampilan hands-on-nya gitu, seperti itu. Jadi siswa merasakan pembelajaran yang bermakna, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian apa saja syarat ketika kita menyusun LKPD? Yang harus diingat nih, LKPD yang baik, yang
nantinya bisa menarik jika syarat ini diikuti. Yang 3 ini. Syarat didaktis yang pertama. Didaktis ini adalah karena kita masih kurikulum nasional kita kan kurikulumnya adalah cenderung sentral ya, beda dengan yang di Finlandia. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di Finlandia itu merupakan negara yang pendidikannya terbaik di dunia untuk tingkat dasar dan menengah gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau diamati di Finlandia itu ya, kurikulumnya ada kurikulum nasional, tapi ada juga kurikulum provinsi seperti yang kurikulum lokal, kurikulum sekolah. Jadi bisa jadi memang berbeda gitu satu sekolah dengan sekolah yang lain. Jadi tidak kalau di kita kan enggak. Kalau di kita itu semuanya dari mulai kompetensi dasarnya gitu ya. Apalagi kalau sebelumnya sampai silabusnya yang 2013 sebelum direvisi semuanya diserahkan kepada diatur, bahkan pembelajarannya pun diatur harus menggunakan 5M gitu, seperti itu ya yang 2013 yang lalu. Tahapannya harus mulai dari yang 5M yang pertama gitu, seperti itu, mengamati, menanya gitu, mencoba, mengasosiasi, mengkomunikasikan, harus begitu, tidak boleh tidak gitu, seperti itu. Pembelajarannya harus sudah ditentukan. Tapi kalau di Finland itu nggak demikian, karena setiap sekolah memiliki kurikulum yang khas gitu kan. Setiap sekolah punya visi sendiri, kemudian dia yang paling tahu bagaimana karakter peserta didik yang masuk ke sekolah itu, jadi mereka mengembangkan kurikulum sendiri gitu. Dan terus kalau Bapak Ibu membaca bagaimana kelas sains di Finlandia itu ya sangat interaktif Bapak Ibu, tapi kalau di kita mungkin ya bukannya tidak bisa gitu ya, memang itu diperlukan usaha yang luar biasa bagi seorang guru kalau seperti itu gitu ya. Jadi yang pertama, disesuaikan dengan isi kurikulum. Untuk apa kalau kita menyusun LKPD tapi tidak sesuai dengan isi kurikulum, termasuk isi materinya? Sesuai tidak sih LKPD yang kita bangun itu dengan KD-nya? Di KD itu diminta siswa itu untuk bisa menganalisis. Rata-rata di SMP itu sudah menganalisis Bapak Ibu ya. Tapi LKPD yang Bapak Ibu hanya sampai kepada siswa itu bisa menjelaskan. Berarti KD-nya itu tidak tercapai gitu. Tujuan pembelajaran yang tahap kompetensi yang paling dasar yang dicapai siswa aja sudah menganalisis, kemudian Bapak Ibu menurunkan dalam bentuk IPK-nya hanya sampai siswa mampu mendeskripsikan gitu, seperti itu ya. Berarti KD yang menganalisisnya itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu harus disesuaikan LKPD yang kita bangun, benar nggak sih ini melatihkan kemampuan siswa untuk menganalisis? Apa sih yang bisa dianalisis? Gambar, grafik, tabel, wacana, kasus gitu ya, seperti wacana bisa Bapak Ibu ngambil dari koran, gitu, dari majalah, dari yang seperti itu gitu. Jadi agar tadi kemampuan menganalisis yang diminta oleh KD sebagai kompetensi dasar yang minimal itu tercapai bagi siswa. Gitu. Jadi kalau dimintanya KD-nya menganalisis, adil buat siswa kita gitu. Sampai nggak sih dengan proses pembelajaran seperti ini siswanya bisa untuk bisa menganalisis gitu, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian isi materinya, kebenaran isinya, kedalamannya, keluasannya. Ini sudah kan kalau kurikulum itu hanya garis besarnya saja. Guru yang nanti akan menentukan materi ini sebenarnya sudah bisa tidak diberikan kepada siswa SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, seperti itu. Tentu ketika sama-sama belajar fotosintesis gitu ya, jadi mulai SD mungkin dikenalkan fotosintesis, kemudian masuk ke SMP, masuk ke SMA, masuk di perguruan tinggi. Tentu ini ada perbedaannya gitu. Perbedaan sampai di mana belajar fotosintesis untuk sekolah menengah pertama. Seperti itu. Kalau belajar sistem reproduksi, misalkan ya Bapak Ibu punten kalau ada Bapak Ibu guru fisika gitu ya, saya mau contohnya di biologi, karena kebetulan saya basic biologi, mengajar reproduksi itu sudah ini yang begini ini sudah layak tidak diberikan kepada siswa untuk jenjang SMP atau kain nanti mungkin di tingkat SMA. Jadi menyesuaikan isi materinya gitu seperti itu ya, kedalamannya seperti apa, keluasannya seperti apa gitu. Bapak Ibu bisa dengan kurikulum yang demikian gitu ya. Artinya Bapak Ibu sudah berlaku adil kepada siswa karena memperhatikan bagaimana karakteristik peserta didik gitu. Setiap karakteristik peserta didik kan memang berbeda-beda gitu Bapak Ibu, termasuk juga mengedepankan mengedepankan perbedaan individu, bahwa setiap individu itu tidak sama. Ini kehebatan di Finlandia Bapak Ibu ya. Jadi dari awal ketika siswa itu sudah terlihat punya masalah,
itu langsung ditreatment oleh Bapak Ibu gurunya. Karena memang siswa di Belanda itu satu kelasnya tidak banyak. Maksimal itu sekitar 20 atau 25 orang. Itu sudah sangat banyak. Langsung ketika ada siswa saja yang tidak fokus, jadi sampai ke interaksi interaksi pribadi dalam pengertian setiap guru di Finland itu tahu siswanya itu seperti apa. Ketika ada yang tidak fokus sedikit saja gitu, ini anak kenapa tidak fokus ketika proses pembelajaran, kemudian diamati, dilihat, langsung di treatment, di treatment itu bersama dengan guru-guru yang lain gitu ya. Kemudian juga melibatkan psikolog, misalkan kalau ada masalah, sampai kepada masalah ekonomi juga ditanyakan kepada siswa gitu. Bisa jadi mungkin ada dengan masalah keluarganya, semuanya itu di treatment dari awal, sehingga di Finland itu kan tidak ada sistem ranking. Tidak ada sistem ranking karena pembelajarannya paradigmanya adalah kolaborasi bukan kompetisi gitu, seperti itu. Jadi setiap siswa itu berhak untuk semua pintar. Maka filosofinya adalah no children left behind. Tidak ada satupun siswa yang tertinggal di belakang. Jadi tidak memfokuskan pada hanya siswa yang pintar saja atau siswa yang kurang saja, seperti itu ya. Tapi semua siswa itu diperhatikan karena tidak boleh ada satu siswa pun yang tertinggal gitu. No children left behind. Semuanya harus sama-sama pintar. Makanya kemudian sistem ranking itu ditiadakan di Finland ya, di sistem Finland. Kemudian juga tidak ada PR, makanya tidak ada PR bagi yang dasar maupun yang menengah. Kalaupun ada PR yang melatih kemandirian mereka dan bukan PR yang dikerjakan oleh misalkan orang tuanya. Seperti itu gitu ya. Ada beberapa persyaratan. Pokoknya beberapa hal yang bisa kita tiru gitu ya di sana. Kemudian mengembangkan berbagai keterampilan. Harapannya siswa kita itu mendapatkan sebanyak-banyaknya untuk bekal mereka di kehidupan nanti. Itu harapan kita sebagai guru pendidik gitu, kita berharap bahwa siswa kita itu akan maju, akan sukses gitu ya dalam kehidupannya, seperti itu. Jadi kita ingin mengembangkan berbagai keterampilan yang siswa miliki, seperti itu untuk dikembangkan. Hanya bukannya sekedar siswa itu menguasai konsepnya gitu, tidak seperti, tapi bagaimana konsep itu mengantarkan dia untuk sukses dalam kehidupannya di masa yang akan datang gitu. Jadi dilatihkan keterampilan berpikirnya. Keterampilan berpikir kritis itu kan tidak hanya melulu ketika mereka di dalam proses pembelajaran, tapi keterampilan berpikir itu bisa dibawa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketika berhadapan dengan masalah-masalah di luar, seperti itu, berhadapan dengan misalkan berita-berita yang masuk gitu ya, yang mereka terima, sudah bisa kritis atau tidak, nah itu sebenarnya bisa dilatihkan di dalam proses pembelajaran yang dibawa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sungguh suatu pahala yang luar biasa bagi para guru, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu semuanya, yang bisa mengantarkan siswa-siswanya menjadi orang-orang yang luar biasa. Dia bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah, bisa berkritis terhadap sesuatu gitu ya. Ketika perkembangan informasi dari berbagai dunia itu masuk, tapi dia bisa memilih gitu. Itu atas pelatihan Bapak Ibu gurunya di dalam kelas itu. Selalu saya berharap gitu ketika mengajar di dalam kelas itu paling tidak hanya ada satu pun gitu, cukup untuk menarik tangan saya menuju ke surga gitu, seperti itu. Apalagi kalau misalkan siswa kita banyak gitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dengan dari jalan itulah ibadah saya tidak terlalu bagus, salat saya tidak terlalu bagus, puasa saya tidak terlalu bagus, dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Tidak seperti yang lain yang semuanya sunnah-sunnahnya dijalankan gitu. Tapi mudah-mudahan dengan ada satu siswa saja, dengan kehadiran kita membantu kehidupan mereka gitu ya, menjadi berubah menjadi lebih baik, bisa menarik tangan kita dengan jalan apapun. Dan itu kesempatan bagi para guru, bagi kita sebagai pendidikan, itu yang saya syukuri ketika saya terlibat di dalam dunia pendidikan gitu, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian syarat didaktisnya. Kemudian yang berikutnya adalah syarat konstruksi. Jadi tadi di komentar awal disebutkan oleh Bapak Ibu ya, yang tidak baik itu seperti apa, yang bahasanya sulit gitu ya, tidak mengerti, tidak jelas. Karena betul sekali yang namanya alfa tadi itu syarat konstruksi harus diperhatikan, penting. Bahasa yang digunakannya, ini bahasa yang digunakannya itu apakah bisa dipahami tidak oleh siswa kita gitu ya. Dari sisi kalimatnya, apakah sudah kalimat yang efektif atau kalimat yang sesuai baku gitu. Kalau sekarang apa istilahnya ya, seperti itu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi
siswa itu bukan yang nggak bisa mengerjakan, karena perintahnya tidak jelas gitu. Bahasa yang dipakai dalam LKPD-nya itu tidak dipahami. Banyak menggunakan kan kalau biologi bahasa Latin yang sebelumnya tidak dijelaskan gitu. Atau menggunakan bahasa-bahasa serapan yang sebenarnya bukan saatnya gitu bagi siswa kita untuk untuk memahami itu gitu. Seperti itu. Jadi syarat konstruksi itu harus diperhatikan penggunaan bahasa. LKPD akan menarik jika menggunakan bahasa yang baik bisa dipahami, yang bisa dimengerti oleh siswa kita, sehingga siswa kita mengerti maksud dari pengerjaan tugas yang diminta di dalam LKPD. Seperti itu. Kemudian syarat teknis, nah ini yang paling penting. Ya, berkaitan dengan tampilan LKPD-nya. Tampilan LKPD itu secara keseluruhan Bapak Ibu. Kalau tampilan LKPD jangan monoton hanya berupa tanpa ada warna, tidak ada gambar, tidak ada ilustrasi, kemudian pemilihan huruf, ukuran huruf gitu ya. Kemudian penempatan gambarnya, penempatan perintahnya gitu seperti itu dan seterusnya. Jadi bukan hanya sekedar ada pertanyaan disuruh jawab, titik, nggak seperti itu gitu. Jadi itu LKPD menjadi tidak menarik. Di tampilannya itu harus diperhatikan, dibuatkan covernya gitu. Dari mulai covernya ada di situ petunjuk yang titik di komponennya, semua syarat teknis berkaitan dengan LKPD. Seperti itu Bapak Ibu ya, tampilan secara medianya, keterbacaannya ini menarik ya. Jadi siswa itu baru membaca aja, wah sudah terlihat penuh warna, apalagi siswa SMP ya, masih berlangsung dari abstrak, dari konkret sudah bisa berpikir abstrak sudah memangnya siswa SMP itu. Tapi semuanya sebenarnya kita juga sama, kalau dihadapkan pada sesuatu yang konkret ya, dengan itu akan lebih mudah untuk dicerna. Nah, termasuk tadi gitu dengan ilustrasi dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa LKPD yang kita buat kalau mau menarik itu jangan monoton satu warna, tapi tadi perhatikan ukuran hurufnya, jenis hurufnya, besar hurufnya, penempatan gambarnya, penempatan tugas di sebelah mana. Kalau di situ ada alatnya, boleh juga disertakan, atau misalkan dalam bentuk kalau praktikum dengan gambar, bukan dengan alur, dengan bagan, bukan uraian satu, sediakan ini, teteskan, tapi dibuatkan dalam bentuk gambarnya gitu, seperti itu ya. Itu akan lebih menarik dan mudah untuk dibaca oleh siswanya, sehingga siswanya juga ketika melaksanakannya akan semakin baru lihatnya saja sudah tertarik gitu. Nah, apa saja komponen dari dari LKPD itu? Yang utama sebenarnya ada dua, ada informasinya, konteks masalahnya, konteks masalah yang akan dicarikan solusi oleh siswa kita gitu, yang harus menginspirasi. Jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit gitu. Kalau terlalu banyak itu apa bedanya sama bahan ajar yang biasa. Tapi cukup menstimulus siswa untuk menggali lebih jauh gitu ya, konteks permasalahan atau informasi seperti itu gitu. Kemudian juga yang kedua ada pertanyaan atau perintah di LKPD itu. Tidak ada informasi atau konteks masalah yang akan dikerjakan oleh siswa itu ya, ada pertanyaan atau dalam bentuk perintah. Perintahnya apa? Disuruh mengamati, kemudian diminta untuk melaksanakan percobaan, melakukan penyelidikan, untuk mengeksplorasi, kemudian membuat sesuatu, mengkreasi. Itu bisa dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk perintah. Jadi dua ini ya, ini komponen utamanya. Jadi bisa informasi atau konteks masalah yang sifatnya menginspirasi, dan ada pertanyaan atau perintah. Seperti itu. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu, perintah dengan pertanyaan Bapak Ibu sudah tahu. Ini sudah contoh ya. Sebutan organel. Kalau ini pertanyaan apa yang bisa, jadi dua-duanya bisa dipergunakan dalam LKPD. Bisa dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk pertanyaan gitu. Nah, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu coba ya. Pertanyaan seperti apa sih sebenarnya yang menggugah siswa untuk melaksanakan kegiatan dalam LKPD seperti itu gitu ya, sehingga merangsang kemampuan siswa untuk bertindak, melakukan yang lebih jauh gitu, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau mencoba? Ada 3 gambar jeruk di sini, kita coba dulu ya, karena pertanyaan ini merupakan komponen penting dalam LKPD. Dan biasanya
bukan biasanya, kita sudah berorientasinya adalah hot pertanyaannya kan Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu silakan yang berani secara langsung untuk merumuskan 2 pertanyaan dari gambar jeruk di slide yang saya sajikan. Iya, Bapak Ibu barangkali ada yang mau menulis di kolom chat atau bagaimana? Boleh, kalau ada yang mau coba present juga boleh Ibu. Oh iya. Silakan. Sekedar informasi Bu. Sampai berapa Bu? Waktunya sampai 14.40. 14.4. Sekitar 8 menit lagi. 8 menit lagi, baik. Kalau gitu ini saya skip ya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat sendiri di pertanyaan. Kolom chat. Ya, baik. Di kolom chat ya. Silahkan. Nanti apa membuat jeruk ini berasa manis atau asam. Baik. Ada lagi silahkan Bapak Ibu dari gambar ini. Apa sering bisa digali dari gambar ini? Apa bentuknya, warnanya, dan seterusnya. Perbedaannya dari ketiga buah jeruk itu. Baik. Masih banyak ya. Berapa pasti jeruk? Coba kalian isi gambar tersebut di atas. Berapa pasti jeruk pada gambar tersebut? Baik. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu sudah membuat itu, termasuk kategori manakah pertanyaan yang Bapak Ibu buat itu. Kita memeriksa pertanyaan Bapak Ibu. Apa warna jeruk ini? Jadi ada ya di situ jeruknya. Apa bentuk jeruk ini? Ya, apa warna jeruk di atas? Apa warna jeruk di atas? Nah, ini pertanyaan seperti ini itu tidak mendorong siswa melakukan kegiatan terlebih dahulu untuk memulai jawaban. Karena bisa langsung dari situ teramati. Ini jeruknya langsung kelihatan. Tadi ada yang warna kuning, ada yang hijau untuk jeruk bali. Bentuknya bulat, ada yang ukuran besar, dan seterusnya. Tapi kalau apakah jumlah pasti ketika jeruk itu sama? Apakah semakin besar jeruk semakin banyak jumlah pasinya? Apa itu pasi? Pasi apa ya? Tahu ya Bapak Ibu ya? Yang satu-satu gitu ya, seperti itu pasinya. Nah, pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang mendorong siswa untuk melakukan kegiatan terlebih dahulu. Sebelum dia menjawab, gitu seperti itu, dia harus melihat dulu, harus ada dulu jeruknya, gitu seperti itu di hadapannya. Kalau misalkan di hadapan siswanya ada jeruknya langsung ya, jadi tidak langsung bisa dijawab. Nah, itu disebut dengan pertanyaan yang produktif. Ada pertanyaan yang tidak produktif, ada pertanyaan yang produktif. Pertanyaan yang produktif mendorong siswa melakukan kegiatan terlebih dahulu, sementara yang tidak produktif tidak mendorong siswa untuk melakukan kegiatan terlebih dahulu untuk memulai jawabannya. Kemudian yang kedua, silakan Bapak ada yang mencoba untuk merumuskan pertanyaan dari gambar ini. Ada gambar nih, seorang perempuan di tepi pantai di sini. Silahkan kalau ada nanti di chat ya, ditulis. Ya Bapak Ibu, barangkali ada yang berminat. Ini gambar apa nih? Kelihatan ya gambarnya Ibu ya? Orangnya lagi ngelamun ya mungkin ya. Apakah orang itu sedang ngelamun? Boleh Ibu ya bertanya seperti itu. Ya, mangga Bapak Ibu di kolom chat silakan. Silakan ya Bapak Ibu kalau ada yang mau mengomentari kira-kira ini apa yang sudah dilakukan itu tersebut yang sudah ada Bu Sinta. Seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkannya. Nah, yang rumusan yang kedua ini misalkan di mana garis itu duduk, apa yang dia diduduki, itu pertanyaan faktual karena terlihat langsung pada gambar. Apa ini teh duduk apa yang tas itu apa bangku gitu. Tapi kalau tadi apa yang sedang dia pikirkan, apa yang sedang dia lakukan, itu yang kemudian pertanyaannya tidak tampak dari gambar. Ada pertanyaan faktual, ada pertanyaan yang bersifat imajinatif. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, rumuskan 2 pertanyaan, mungkin bukan sains ke matematika tidak apa-apa ya. Rumuskan 2 pertanyaan untuk bisa berkaitan dengan angka-angka ini. Nanti silakan Bapak Ibu coba ya, merumus ke pertanyaannya. Misalkan mana yang termasuk bilangan ganjil, seperti itu, dan seterusnya ya. Karena waktu kita terbatas, jadi saya nggak bisa memberikan kesempatan banyak Bapak Ibu. Seperti tadi ya, ini mana yang bilangnya berapa banyak bilangan genap? Hanya satu jawaban yang benar. Tapi kalau di pertanyaannya, penjumlahan 2 bilangan mana saja yang dapat dibentuk, bilangan 2 angka mana yang dapat dibentuk, ini yang satu jawaban itu pertanyaan tertutup, yang ini adalah pertanyaan yang terbuka, yang memiliki lebih dari satu jawaban. Jadi biasanya Bapak Ibu ya, pertanyaan tingkat tinggi itu mendorong siswa
untuk melaksanakan pengamatan, percobaan, penyelidikan, eksplorasi, berimajinatif, mengevaluasi. Itu adalah pertanyaan yang produktif. Kemudian yang terbuka satu jawaban, tadi seperti itu. Nah, tadi kan pertanyaan itu adalah bagian dari LKPD. Biasanya kalau di IPA itu kita menggunakan pertanyaan produktif, mendorong siswa untuk mengamati lebih jauh. Yang imajinatif itu mendorong biasanya di bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau di IPS, sedangkan terbuka bisa di matematika atau di IPS. Apakah terbuka bisa di sains? Bisa saja gitu ya Bapak Ibu ya, yang memungkinkan untuk mendapatkan lebih dari satu jawaban. Jadi buatlah pertanyaan di LKPD itu pertanyaan yang produktif, jadi bukan pertanyaan yang langsung bisa dijawab, tapi menuntun siswa untuk mengamati lebih jauh, mencoba, mengeksplorasi, menyelidiki, gitu, seperti itu. Itu kan melatih berbagai banyak keterampilan. Seperti itu gitu ya Bapak Ibu ya. Komponen yang lain dalam EKPD itu ada judulnya, ada identitasnya, ada KD, IPK, tujuan, petunjuk belajar, alat bahan, langkah kerja, tergantung nanti LKPD seperti apa yang akan Bapak Ibu buat. Ketika misalnya LKPD yang harus diperhatikan adalah lakukan analisis kurikulum. Bapak Ibu mau mengambil materi apa sih yang akan dibuat untuk menyusun LKPD? Seperti itu. Bagaimana yang diminta di dalam kurikulum untuk materi itu gitu, seperti itu. KD-nya sampai di mana keterukuran atau indikator yang mau dijadikan sebagai apa namanya harus dicapainya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa, IPK-nya seperti apa, itu dianalisis ke kurikulumnya, analisis kebutuhannya. Sebenarnya kita butuh nggak sih LKPD? Atau kan dibutuhkan siswa itu seperti apa sih di dalam kelas? Apakah siswa juga butuh tidak LKPD? Yang seperti apa sih LKPD yang dibutuhkan oleh siswa? Kemudian melakukan analisis konsepnya, materinya apa? Ini materi bersifat abstrak ataukah bersifat konkret? Karakteristik materinya seperti apa sih gitu? Nah, kalau di abstrak harus diapakan ya dengan cara seperti apa ya, agar mudah untuk dipahami oleh siswa gitu. Dibikin analisis konsepnya gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ini mau serius membuat LKPD, baru mendesain LKPD-nya. Dari mulai awal mendesainnya mau seperti apa gitu ya, sampai kalau mau tingkat ini divalidasi LKPD-nya, validasi bisa ke sesama teman, bisa ke teman-teman di forum guru nasional gitu, seperti divalidasi sehingga kemudian oh iya ternyata LKPD yang kita buat itu layak untuk diberikan kepada siswa kita gitu, seperti itu. Melakukan analisis kurikulum, melakukan kebutuhan, melakukan konsep, desain. Bagaimana agar LKPD baik dan menarik tadi? Menyusun LKPD, perhatikan syarat LKPD-nya, didaktik, konstruksi, teknis. Kemudian akan lebih baik jika LKPD yang kita buat itu menyertakan sintak model pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa sistematis pembelajarannya. Misalkan LKPD-nya mau berbasis discovery learning. Sertakan di LKPD itu sintak discovery learning-nya. Tahapannya pertama apa? Tahapan dua. Mau sintaknya adalah inquiry, mau sintaknya learning cycle. Yang 3E, 5E, 7E misalkan seperti itu. Mau dengan menggunakan PJBL, mau dengan STEM PJBL atau apapun itu akan lebih apa namanya membuat teratur dan jelas itu akan karena siswa itu tidak monoton gitu. Tahap awal diminta ini, tahap selanjutnya diminta ini, tahap selanjutnya sesuai dengan sintak yang ada di dalam model-model tersebut. Gitu Bapak Ibu, izinkan saya memberikan satu contoh ya. Ini LKPD ini sebenarnya dibilang ini hanya apa namanya sebentar Bu, saya cari dulu contoh LKPD-nya. Ya. Contoh LKPD-nya yang mudah-mudahan bisa. Saya stop dulu. Silakan Bapak Ibu, mungkin nanti saya cari itu ini dulu ya Bapak Ibu yang stop dulu yang ini, saya cari dulu yang untuk contoh LKPD-nya. Sudah saya buka tapi karena terlalu ini sebenarnya yang penelitian tahun 2022 ya Bapak Ibu ya, dicontoh, tapi ini bukan berarti ini yang bagus atau yang seperti apa, tapi mudah-mudahan ini bisa sedikit memberi gambaran gitu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya, lembar kerja berbasis scientific inquiry based learning. Jadi ini
berdasarkan kepada sintak dari model pembelajaran social scientific inquiry based learning untuk untuk tahapan untuk modelnya. Jadi bisa dibuatkan covernya, ada identitas karena pekerjaannya kelompok siapa di kelas apa gitu ya, kelompoknya anggotanya siapa, kemudian bisa diberi kata pengantar boleh gitu ya, seperti itu. Mangga ada daftar isinya karena memang ini kegiatannya ada banyak topiknya, ada petunjuk penggunaannya, deskripsi LKPD-nya, kemudian dimasukkan KD-nya, indikatornya, tujuan pembelajarannya apa, kemudian ada petunjuk penggunaannya, termasuk juga ada sedikit materinya, nanti di situ ada topik yang didiskusikannya gitu, seperti itu. Di sini menggunakan beberapa artikel dengan disertai gambar gitu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini tahapan scientific inquiry based learning-nya. Jadi disuruh membuat pertanyaan, kemudian membuat hipotesis dari pertanyaannya, kemudian itu tahapan menemukannya, kemudian tahapan aksinya seperti ini. Ini dari mulai tahapan ask, kemudian find out sampai dengan act itu adalah modelnya, model dari social scientific based learning. Jadi yang ditawarkan adalah isu-isu social scientific, termasuk di dalamnya adalah contohnya tadi ya tentang perubahan iklim, ataupun tentang pencemaran lingkungan, ataupun tentang yang sifatnya masalah-masalah sosial gitu ya, yang bisa ditinjau dari sudut pandang sains gitu. Seperti ini contoh Bapak Ibu ya. Jadi memang isinya adalah diminta siswanya untuk berdiskusi, kemudian juga melakukan sesuatu. Atau contoh yang lain misalkan ini saya stop dulu, ini yang berbasis PJBL, STEM PJBL. Sebentar ya. Iya, Ibu. Oh, silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Belum atau waktunya sudah 14.40 sudah habis, ya. Mari Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Saya buka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu yang akan raise hand, ingin berbicara langsung dengan narasumber, kami persilahkan. Tadi sudah ada yang raise hand sebenarnya Bu, tapi diturunkan lagi. Maaf, tidak terlihat Bu kalau dari saya karena layarnya semua layar apa namanya ininya PPT-nya. Ya baik, ke kolom chat berarti Bu sambil menunggu yang raise hand. Di kolom chat sudah ada yang bertanya dari Ibu Sri Utami dari MTS 4 Tulungagung ya ini ya. Apa yang membedakan antara LKPD dengan UKBM katanya? Begitu. Bangga. UKBM. UKBM itu apa ya? Kok sih UKBM? Ibu apa UKBM? Mohon maaf, silakan Ibu apa UKBM? Ibu Sri, silakan raise hand. UKBM itu apa ya? Silakan Ibu, mangga Ibu Sri Utami. Oh, Ibu sekarang Tulungagung ya, maaf silakan Ibu. Dia nggak ngerti lagi bahasa saya. Silakan Ibu. Mangga Bu Sri sudah dibuka. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Kami mohon penjelasannya dengan melihat contoh LKPD punyanya jenengan tadi. Kami menjadi rancu antara lembar kerja peserta didik dengan UKBM, yaitu unit kerja belajar mandiri siswa. Jadi kami kalau membuat UKBM itu ya mirip miliknya Ibu, tapi kalau untuk LKPD kami itu membuat digunakan pada saat sesi pembelajaran hari itu. Jadi hanya satu tatap muka. Apakah seperti itu atau bagaimana, mohon petunjuknya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Sri Utami. Baik Bapak Ibu ya. LKPD ini Bapak Ibu kan sebenarnya saya baru dengar istilah UKBM, unit kerja kegiatan belajar mandiri. LKPD juga sebenarnya bisa dilaksanakan untuk kegiatan mandiri seperti itu. Jadi diberikan kepada siswanya mengerjakannya. Kalau daring itu bisa seperti itu Bapak Ibu ya, karena memang LKPD bisa dilaksanakan untuk kelas berkelompok, bisa individual gitu, ataupun kalau klasika enggak lah ya, cenderung kepada guru. Jadi saya tidak membedakan LKPD dengan UKBM. Apakah kalau yang tadi
yang saya contohkan Bapak Ibu ya, itu bisa tidak harus dilakukan pada satu pertemuan. Bisa dilakukan untuk misalkan di kurikulumnya untuk satu KD itu untuk 2 JPL untuk 2 kali pertemuan. LKPD-nya bisa tadi bisa disatukan seperti tadi yang saya buat itu ya. Itu tidak diselesaikan dalam satu pertemuan. Bisa dilaksanakan dalam 2 pertemuan. Kan itu ada 4 topik. Topik 1 dan topik 2 untuk pertemuan ke-1, topik 3 dan topik 4 untuk dilaksanakan pertemuan yang kedua misalkan. Atau apakah sama dengan yang setiap topik dibuat? Boleh, itu juga bisa dikatakan LKPD. Setiap topik dibuat. Kalau pertemuan saat ini saya mengerjakan misalkan hari ini belajar tentang sistem ekspresi. Ekspresinya materinya ekspresi itu kan ada kulit, ada ginjal, ada paru-paru, kemudian ada satu lagi kulit, kok jadi saya lupa ya. Kulit, ginjal, paru-paru, apa satu lagi Bu? Hati. Dilupain hati misalkan seperti itu ya. Nah, untuk yang pertama hari ini kita membahas untuk kulit dan hati dulu. Maka dibuatkan LKPD yang untuk saat itu pembelajarannya. Jadi saya tidak membedakan antara LKPD dan UKBM. Seperti Bapak Ibu ya, kalau artinya dua-duanya adalah untuk kegiatan panduan untuk kegiatan siswa belajar di dalam kelas. Satu LKPD yang banyak itu belum tentu bisa diselesaikan di dalam satu pertemuan. Misalkan LKPD yang berbasis PJBL STEM, dia melaksanakan kegiatan ini bisa dalam satu pertemuan atau bahkan mungkin bisa dibawa untuk menghasilkan produknya itu dilaksanakan di rumah gitu, tapi panduan LKPD-nya bisa menggunakan yang itu yang sama ketika di dalam kelas gitu, seperti itu Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau saya sih tidak membedakan karena sejatinya LKPD itu membantu siswa untuk belajar, bisa dalam satu kali pertemuan, bisa satu LKPD karena topiknya banyak itu dibuat untuk 2 kali pertemuan, bisa juga setiap pertemuan hanya beda-beda LKPD-nya gitu, seperti itu, dengan materi yang sama itu juga bisa dilakukan, bisa di saat pembelajaran di sekolah ataupun bisa ketika mengerjakan sendiri di rumah dibantu dengan LKPD-nya gitu, seperti itu ya. Kecuali kalau untuk praktikum yang dibutuhkan di laboratorium, berarti memang pekerjaannya harus di laboratorium, seperti itu harus diselesaikan pada saat itu juga. Itu barangkali Ibu mudah-mudahan bisa menjawab seperti itu. Iya, mudah-mudahan Bu Sri sudah puas ya tadi ya. Ibu mohon kesediaannya untuk membagi PPT-nya dengan siap Ibu tadi. Mangga, saya serahkan ke Ibu siapa ya? PPT-nya ke Bu Arni saja. Saya boleh Ibu. Oh boleh, siap. Boleh ya. Yang tadi telepon ya Bu ya. Siap Ibu. Saya serahkan dulu. Saya serahkan dulu. Ya, soalnya ini sangat penting sekali Bu. Jadi contoh realnya seperti apa gitu. Baik, kita beranjak ke pertanyaan yang kedua. Ini sudah ada yang raise hand dari Pak Yayang. Pak Yayang, mangga silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MTS di Subang, MTS Nurul Hikmah. Oh, dari Subang. Di Ujung Tepang, Pak. Di Gunung, Pak. Iya, Ujung Tepang. Ya, ini Bu, mau saya tanyakan itu, apakah LKPD itu sama dengan LKS gitu, Bu? Soalnya kita mah di sini kan mengacunya ke sana, Bu. Pembelajarannya ke LKS. Apakah isi nantinya materinya itu sama LKS? Bentuk isinya gitu, Bu. Cara metodenya. Mungkin baik, itu aja, Bu. Oke, baik Pak Yang. Jadi menurut Pak Yang, apakah LKPD itu sama dengan LKS dan urutannya juga sama atau tidak? Mungkin begitu Bu, Mangga. Baik, saya tidak membedakan Bapak ya. LKS dengan LKPD itu bagi saya sama aja. Jadi kalau LKPD hanya yang satu istilahnya zaman dulu ya, siswa ya, yang sebelum, kalau sekarang kan peserta didik gitu ya. Jadi sama aja, baik LKPD maupun LKS kan, maupun yang disingkat LK saja, lembar kegiatan, bagi saya tidak jadi masalah. Itu hanya sekedar istilah, karena esensinya adalah itu ada lembar kegiatan bagi siswa, peserta didik, mahasiswa gitu. Mungkin namanya berbeda-beda ya.
LKM, LKS, LKPD, LK saja gitu. Yang sifatnya umum LK. Kalau di pelatihan-pelatihan kadang-kadang cuman LK saja gitu, seperti itu yang diberikan karena pesertanya yang beragam gitu. Jadi dari sisi komponennya, dari sisi tujuannya itu tidak dibedakan sama saja, hanya nama itu yang sepemahaman saya bahwa Iki arep mlebu iki piye, Dek? seperti itu. Isinya atau semua tadi komponennya atau syaratnya itu sama saja. Menurut pemahaman saya itu tidak hanya namanya tadi lembar kerja siswa dengan lembar kerja peserta didik. Walaupun peserta didik itu lebih luas ya, bisa siapa saja. Kalau siswa cenderung kan untuk tingkat dasar dan menengah. Kalau mahasiswa kan nggak disebut siswa lagi. Walaupun kalau kita menggunakan istilah bahasa Inggris sebenarnya sama aja, student gitu ya, istilahnya mau masuk juga disebutnya student. Cuma disebutnya biasanya disebut undergraduate student gitu, seperti itu. Ya istilah aja Pak. Jadi dari sisi esensinya itu tidak berbeda. Begitu Pak yang bisa saya sampaikan saya Pak. Baik Pak Yang, sudah jelas Pak Yang ya. Oke. Ibu mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Sebenarnya pertanyaan ini banyak ya Bu ya. Tadi yang raise hand juga sudah ada. Tapi karena berhubung melihat waktu, mungkin yang terakhir dari Bu Nur Hayati. LKPD dalam PJJ daring tentunya akan beda dengan LKPD pada kegiatan praktikum PTM. Bagaimana membedakannya, Bu? Karena bentuk petunjuk kegiatan mandiri pada PJJ, beliau itu merasa kesulitan. Jadi perbedaannya seperti apa? Mungkin seperti Ibu, mangga, silakan. Baik. Terima kasih Ibu pertanyaan. Memang ya di daring ini kita menemukan banyak masalah dan banyak hal yang baru yang kita dapatkan gitu ya. 2 tahun melaksanakan daring, sesuatu yang tadinya tidak terpikirkan kita melaksanakan seperti ini, ternyata dipaksa oleh keadaan untuk berpikir keras bagaimana caranya agar siswa belajar dalam kondisi daring, termasuk juga menggunakan LKPD. Tentu kalau LKPD yang tadi Ibu sampaikan bersifat praktikum gitu ya Ibu ya, agak kami sendiri memodifikasi karena tidak sama kegiatan praktikum di laboratorium dengan kegiatan praktikum yang sifatnya online. Jadi tapi kalau dari sisi komponennya itu komponen kalau yang lengkap utuh tadi ya Bapak Ibu ya, ketujuannya, syaratnya itu sama saja, tapi kita pendekatan kitanya saja untuk menyusunnya karena ada beberapa untuk yang praktikum itu jelas untuk dilakukan secara online ada kesulitan gitu dari alat dan bahan, kecuali kalau alat bahannya yang bisa ditemukan siswa di lingkungan sekitar. Tetapi intinya dari sisi yang lainnya sama saja. Yang penting perintahnya jelas, apa yang mau diminta dari siswa gitu, seperti itu. Juga tidak tidak kan kalau di rumah mungkin pengerjaannya tidak saat jam pelajarannya saja. Waktunya sudah habis pun gitu ya. Kalau di kelas kan kalau sudah habis ya selesai gitu. Karena selesai kita praktikum uji makanan kita sudah habis waktunya selesai. Tapi kalau di rumah misalkan untuk melaksanakan praktikumnya tapi beda ya kalau untuk praktikum online itu pasti lebih panjang waktunya gitu. Sehingga dengan demikian kita harus pandai untuk bisa memilih-milih materi yang menggantikannya dengan yang biasanya ditemukan langsung dengan pembelajaran secara online untuk yang praktikum. Tapi kalau untuk yang LKPD praktikum itu sebenarnya bisa saja dipergunakan yang baik daring maupun yang luring. Kecuali kalau LKPD-nya berbasis sintak gitu, berbasis sintak yang itu yang tidak mungkin. Tapi kalau LKPD-nya tidak berbasis sintak untuk bereksplorasi, kemudian juga untuk menganalisis seperti itu, baik yang daring maupun yang luring masih bisa menggunakan LKPD yang sama gitu. Hanya bedanya yang sudah dikerjakan di kelas dengan waktu terbatas, di rumah dikerjakan di rumah dengan waktu yang lebih leluasa, mereka lebih memudahkan untuk mencari informasi karena seperti itu sebenarnya akan lebih baik untuk lebih merangsang keterampilan berpikirnya. Karena gampang sekarang Ibu tinggal buka Google gitu ya, langsung ketemu jawabannya. Oleh karena itu lebih baik juga disertakan bagaimana pendapat kaliannya, bagaimana sikap kalian, bagaimana pandangan kalian gitu. Jadi tidak menyontek-nyontek dengan yang ada di Google, hanya mencari seperti itu gitu. Jadi ada di situ yang proses berpikirnya secara mandiri. Anak zaman sekarang kan udah pintar-pintar ya Bu ya. Kalau nggak ada jawaban langsung mencari di Google. Ini pertanyaan kayak gini, langsung cari di Google. Oleh karena itu pernyataan yang nggak salah, memang zamannya seperti ini. Jadi tinggal bagaimana pintar-pintar guru untuk ini mah kudu mikir dulu gitu ya sebelum cari itu. Seluruh siswanya menganalisis terlebih dahulu. Seperti itu. Barangkali itu Ibu tadi yang bertanya. Mohon maaf untuk kekurangan.
ini karena bahasannya menarik, banyak pertanyaan sebenarnya ya Bu, tapi berhubung dengan waktu ini tidak bisa tersampaikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya Bu. Mungkin nanti PPT-nya ditunggu dan Ya siap Ibu, sekarang kemudian saya berikan ke Ibu Arni ya. Sebentar Ibu ya. Dan iya, Bapak Ibu yang berbahagia yang telah hadir hari ini, alhamdulillah kita ada di penghujung kegiatan acara ini. Mungkin barangkali dari Ibu Sumi ada kata penutup, pesan dan kesan untuk teman-teman guru se-Indonesia yang bisa hadir di webinar hari ini. Mangga. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Ada apa yang saya sudah mohon maaf. Banyak sekali kekurangannya yang saya sampaikan. Mungkin ini bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang Bapak Ibu dapatkan bisa membuka wawasan gitu ya, paling enggak tergerak untuk saya mau mencoba membuat pertanyaan yang produktif gitu ya di dalam LKPD, misalkan mau coba menyusun LKPD yang menarik, yang tidak monoton seperti itu. Mudah-mudahan ada keinginan, karena yang paling tahu siswa kita, yang paling ingin siswa kita belajar banyak adalah kita sebagai gurunya. Ingin melihat siswa kita sukses adalah kita itu sebagai seorang guru. Kebahagiaan kita adalah melihat siswa kita belajar sangat antusias di dalam pelajaran kita di dalam kelas gitu ya, menemukan banyak hal, bertanya banyak hal, mengeluarkan pendapat banyak hal. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan apa yang sedikit saya sampaikan tadi itu bisa membuka jalan bagi Bapak Ibu untuk terus berusaha, walaupun betul sekali ini membutuhkan waktu untuk menyusunnya Bapak Ibu ya, diperlukan kerja keras, keikhlasan gitu seperti itu untuk bisa memulai sesuatu dari yang bisa kita lakukan semampu kita, tapi insya Allah akan perubahan yang lebih baik ke depannya, mengajarkan siswa kita untuk melihat, menganalisis dan seterusnya sesuai dengan menjelaskan, mengamati fakta atau fenomena, jadi tidak terjebak menjadi orang-orang atau siswa-siswa yang hanya ketika menghadapi sesuatu hanya diam dan tidak melakukan apapun gitu. Nah, itu menjadi bagian kita. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf juga untuk kekurangannya. Jika ada kesalahan, mudah-mudahan Allah lupakan di dalam pikiran Bapak Ibu dan aktivitas kita. Dan jika kita dengan ilmu karena itu Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mau saya akan berikan PPT-nya Bapak Ibu yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sumiati Saadah yang sudah memberikan waktunya, kesediaannya untuk memberikan paparan yang detail ya mengenai bagaimana kita membuat LKPD yang asik dan juga menarik, yang tentunya harus baik dan benar menurut penyusunan dari LKPD itu sendiri ya Bapak Ibu. Dari ungkapan beliau ada satu hal yang membuat saya agak merinding. Beliau mengatakan bahwa semoga ada tangan yang menarik saya ke surga. Itu yang terngiang di telinga saya dan berputar di kepala saya. Betul, dari semua siswa yang diajar oleh kita didik di kelas, kita bina, kita berharap ada satu, mungkin bukan satu, tapi ribuan orang, ribuan siswa yang akan sukses di masa depannya, berhasil di kehidupannya, dan dia akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi saya ya Bu, dan mudah-mudahan itu pun menjadi inspirasi bagi semua pendidik yang ada di Indonesia. Mari Bapak Ibu, kita tutup kegiatan hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya di sini selaku moderator, saya Supriyati dari MTS Negeri 7 Cirebon, beserta